Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap perjumpaan kita ini mengandung keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya khususkan kepada yang nonton video ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Yang belum punya jodoh, yang ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodohnya, dan mudah-mudahan dijadikan yang sudah berjodoh, mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang tak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dalam hidayah dan maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan ampunan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita disehatkan zahir batin dan diselamatkan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat, mulai dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Yang belum mendapatkan hidayah, yang masih berjalan di rel kesesatan, mudah-mudahan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberi hidayah dan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin ya. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini seperti biasa. Sekarang saya masih akan membongkar kebusukan Marcel yang memang sengaja ditutup-tutupi ya. Artinya kalau seandainya tidak tidak mengganggu orang lain, tidak mungkin saya membongkarnya kecuali yang berkaitan dengan agama. Namun ini bersangkutan dengan masalah orang banyak yang disesat-sesatkan, yang disalah-salahkan, yang diinjak-injak, namun kebusukan dirinya disembunyikan ya teman-teman ya. Untuk
apa? Untuk mempengaruhi orang-orang bodoh, orang-orang awam, orang-orang yang masih kurang dalam pemikirannya, orang-orang yang masih lemah imannya. Jadi semuanya sudah paham tentunya. Jadi di sini saya akan bongkar sebagian maupun keseluruhan ya. Tapi insya Allah sebagian saja teman-teman ya, sesuai kemampuan saya. Jadi misalnya ada kesalahan, itu wajar ya. Namun yang penting bukan kesalahan yang disengaja dan tidak ada sama sekali yang disembunyikan atau dengan maksud untuk menghinakan. Akan tetapi memang sengaja saya akan membuka terang-terangan karena memang sengaja kebusukan dirinya sendiri disembunyikan demi untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Sebagaimana yang sering sudah saya sampaikan, yaitu memang sifat-sifat Wahabi, sifat-sifat Salafi memang ingin menghilangkan madhab-madhab atau orang-orang yang ikut kepada orang lain, akan tetapi dirinya sendiri yang akan membangun madhab dan orang-orang semuanya ingin menjadi pengikutnya. Dan ini memang sifat-sifat Dajjal yang luar biasa, yang dibungkus dengan agama, dengan dalil-dalil agama, namun sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mengambil sebagian dan membuang sebagian ya. Jadi dasarnya tetap, akan tetapi yang sebagian diambil, sebagian dibuang. Walaupun itu datangnya dari Allah, walaupun itu datangnya dari Rasulullah, walaupun itu datangnya dari para ulama, apalagi yang datangnya hanya dari ustadz dan orang-orang umum, orang-orang kecil seperti saya teman-teman ya. Nah, jadi wajar. Sedangkan yang dari Allah saja masih dibuang sebagian, dipakai sebagian yang cocok dengan akalnya. Dan bukan cocok dengan akalnya sebenarnya, akan tetapi cocok dengan hawa nafsunya ya. Jadi sudah jelas ya. Nah, di sini saya akan mulai dari perkataannya ya, dari ucapannya yang selalu digembar-gemborkan tentang Gus Samsudin ya dulu. Namun sekarang sudah hampir redup dan mungkin nanti saya akan membahas yang lainnya teman-teman ya, yang tentunya mengandung kecurangan di situ supaya tidak banyak orang yang ikut-ikutan terjerumus ke dalam lembah kesesatan teman-teman ya. Doakan mudah-mudahan dan bantu channel ini mudah-mudahan cepat berkembang dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian semuanya yang membantu channel saya, baik membantu menyebarkan, bantu subscribe dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manfaat dan barokahnya akan mengalir terus-menerus hingga anak cucunya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah tuduhannya, tentang tuduhan yang mengatakan kebohongan ya, mengatakan kebohongan kepada Gus Samsudin, juga kepada perguruan-perguruan yang lain. Padahal memang sebelumnya sudah direncanakan untuk menjebak dan sudah dipelajari terlebih dahulu. Makanya si Marcel sendiri ya, sampai sekarang kalau ditantang tidak akan pernah datang. Karena sudah tahu dirinya sendiri memang tidak punya kemampuan sebelum mempelajarinya ya. Sebelum mempelajarinya. Jadi kalau dadakan memang nggak bisa ya. Jadi kalaupun mengeluarkan tantangan, didatangi juga tidak akan ditemui teman-teman. Kecuali dianya sendiri yang mendatangi, dan itu memang sudah dikoordinasikan terlebih dahulu teman-teman ya. Karena tujuannya bukan apa, bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi mencari ketenaran ya. Jadi intinya untuk mempermalukan orang lain, untuk merendahkan orang lain, dan untuk meninggikan dirinya sendiri ya. Jadi ini adalah satu kesombongan ya. Nanti kita akan bahas dan nanti saya akan bacakan juga dalilnya ya. Dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis yang akan saya bacakan di bagian akhir teman-teman ya. Jadi yang pertama, kebohongan dia sendiri. Kebohongan atau penipuan dia sendiri yang pertama, namanya, tentang nama
ternyata bukan Marcel ya. Ternyata bukan Marcel namanya sendiri. Silahkan cari di video-video yang lain ya. Di sana tentang pembongkaran yang bersama Bang Awai, di sana disebutkan nama aslinya teman-teman ya. Jadi biar saya tidak perlu membawakan video orang lain, jadi saya cukup membicarakan saja teman-teman, karena nanti bukti-buktinya sudah ada di sana ya. Atau mungkin nanti di bagian akhir atau bagian mana saya sertakan juga potongan-potongan videonya ya. Mudah-mudahan tidak lupa dan mudah-mudahan bisa melengkapi teman-teman ya. Itu yang pertama, penipuan atau kebohongan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mendatangi padepokan untuk pembuktian tapi berbohong karena memang tujuannya bukan untuk melakukan pembuktiannya, sehingga disuruh masuk, diajak masuk dan diajak pembuktian tidak mau ya. Karena ya memang benar-benar direncanakan, sehingga yang seharusnya dirinya sendiri sebagai tamu adalah adalah masuk, bukan tuan rumahnya yang disuruh keluar, akan tetapi dibalik kemudian disebarkan, membuat opini seakan-akan dirinya yang benar dan orang lain yang salah. Ini memang sudah kebiasaan mencuci otak seorang, kebiasaan ahli sihir ya, kebiasaan ahli sihir, kebiasaan ahli penipu, dan juga kebiasaan para Wahabi dan juga Salafi yang mengatasnamakan salaf ya, tapi Salafi. Itu yang sebenarnya bukan Salafi juga teman-teman, yang sebenarnya salah, karena yang dijalankan adalah kesalahan, yang sengaja memotong-motong dalil, memindah-mindah tujuan dalil, merubah-rubah tujuan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis teman-teman ya, apalagi yang bukan dari keduanya. Sedangkan untuk keduanya sendiri yang sudah nyata-nyata sebagai imamul muslimin, imamul mukminin, masih dirubah, dibengkokkan ya. Jadi karena memang Al-Quran sendiri sudah terjamin tidak bisa diganti ya, maksudnya walaupun diganti paling hanya satu, jadi yang lainnya tetap, dan itu pun akan ketahuan. Kalau kitab-kitab para ulama sudah banyak sekali yang dipotong, yang diganti kalimatnya banyak sekali teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ingin mengetahuinya bisa browsing ya, dan bisa juga lihat di halaman Facebook saya. Nah, namanya Suhairi ya, Suhairi Wahabi vs Aswaja begitu ya. Nama halamannya, halaman keberapa, karena di situ ada belasan halaman ya yang saya pisah-pisah. Ada NU Aswaja, PS Aswaja, ada Wahabi, ada dan juga sejarah-sejarahnya dan yang lain-lain teman-teman ya. Namun saya sangat jarang membuka Facebook ya teman-teman. Itu dulu waktu saya rajin-rajinnya berdebat ya. Ini kebohongan yang kedua ya, atau penipuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah tidak mau masuk di padepokan, panik karena disuruh masuk tidak mau, dan kemudian diajak untuk pembuktian juga tidak mau. Karena paniknya langsung naik ke mobil, dan dua temannya yang salah satunya adalah orang tuanya sendiri ditinggalkan. Kemudian melaporkan ke Polsek Blitar ya, yang katanya dua temannya ditahan teman-teman ya. Ini kedustaan, penggiringan opini yang luar biasa. Padahal dua temannya yang salah satunya adalah orang tuanya sendiri memang sengaja ditinggalkan karena panik, sehingga tidak mengingat yang lainnya, karena ingin melarikan diri, karena kebusukannya sudah terendus. Dan itu asli orang Blitar, tetangga-tetangga. Kemudian penggiringan opini bahwa yang menggeruduk yang itu bukan tetangga, bukan orang tetangganya sendiri ya.
Dan di situ banyak YouTuber juga yang di sana. Nah, kemudian untuk menghilangkan jejak, maka ada sebagian orang yang menerima bayaran, yang dibayar dan hanya 200.000, yang akhirnya 5 orang menyerahkan diri, mengakui bahwa itu yang berunjuk rasa hanyalah dibayar 200.000. Demi uang 200.000 menginjak orang lain dan menjual harga dirinya, teman-teman ya. Namun meminta agar tidak disebarluaskan ya, supaya tidak dimasukkan media karena malu ya mungkin, atau bagaimana teman-teman ya. Jadi ini kenyataannya. Jadi mohon maaf kepada pendukung Marcel, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini demi Allah, tidak ada yang saya tutup-tutupi ya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dan sudah kebiasaan yang saya tahu, kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, jangan mudah-mudah mengucapkan demi Allah katanya. Kenapa? Karena dirinya sendiri memang tidak bisa bersumpah, teman-teman. Karena kalau yang namanya orang salah memang tidak boleh bersumpah, karena akan mendapatkan 2 kali dosa, teman-teman ya. Karena sumpah itu adalah taukid atau pengokohan bahwa hal tersebut adalah benar. Jadi kalau dusta yang dikatakan benar, otomatis dosanya double, teman-teman ya. Jadi ini kesalahan atau kebohongan atau penipuan yang ketiga. Nanti kita jelaskan lagi di bagian yang lainnya. Kemudian penipuan atau kebohongan yang keempat, yang katanya ingin pembuktian, tapi menurut orang tuanya memang tujuannya bukan untuk pembuktian, akan tetapi untuk menjebaknya. Untuk menjebaknya demi kontennya sendiri. Jadi seminggu sebelum datang ke sana sudah direncanakan ya, sudah direncanakan, sehingga kedatangan pun tanpa pemberitahuan, padahal yang sebelumnya sudah nelpon ke notarisnya bahwa akan datang, akan tetapi belum ditentukan, kemudian datang secara nyelundup ya, secara sembunyi-sembunyi, dan tidak menghubungi lagi, tidak memberitahu lagi kepada notarisnya. Pengacara, mohon maaf ya, bukan notaris, pengacaranya ya. Tidak memberitahu lagi bahwa dia sudah sampai atau ingin berangkat, teman-teman ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya, karena memang sudah diakui sendiri dan langsung oleh pengacaranya ketika berhadapan dengan Marcel. Namun oleh pendukungnya yang membabi buta, ini masih disangkal, masih dibalik, begini katanya ya. Nah, jadi luar biasa, teman-teman. Yang namanya fitnah, orang yang sudah busuk di dalam hatinya, jangankan yang memang sudah busuk, teman-teman, yang bersih pun, yang masih suci, yang masih segar pun akan dibusuk-busukkan, teman-teman. Jadi yang harus kita ketahui, memang penyakit hati itu luar biasa. Silahkan baca surat Al-Baqarah sendiri. Silahkan baca surat Al-Baqarah, enggak usah jauh-jauh, di bagian Al-Baqarah di bagian awal-awal saja. Di sana sudah ada semuanya. Saya tidak membacakan dalilnya tentang itu ya, karena nanti kepanjangan. Jadi saya akan fokus kepada penipuannya saja. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, di Polsek Blitar membuat laporan bahwa kedua temannya telah ditahan oleh pihak Samsudin katanya. Padahal kejadiannya seperti yang sudah dijelaskan di nomor sebelumnya, yaitu ditinggalkan sendiri karena panik ya. Kemudian oleh Bapak Kades, Bapak Kepala Desa, diamankan ke Balai Desa demi keamanannya. Dan di sana tidak diapa-apain, sambil menunggu penjemputan, menunggu kejelasan. Jadi di sana ditanyain ya, sehingga di sana menjadi jelas semuanya bahwa memang sebelumnya sudah direncanakan, dan kata orang tuanya sendiri dari sebelumnya sudah dilarang, teman-teman. Akan tetapi Marcel, si otak besi, si otak keras, tidak mau.
karena memang hatinya sudah mengeras, karena hatinya sudah dipenuhi dengan dengan kegilaan harta, gila pangkat, gila nama dan sebagainya, sehingga karena memang di dalam dirinya adalah jin yang sering saya katakan jin merah. Bukan hanya pakaiannya itu sendiri adalah pengaruh dari jin yang mengikutinya. Yang saya tahu adalah jin Nasrani ya. Sudah sering saya sebut dari sebelumnya. Yang tidak percaya, yang tidak terima, tidak apa-apa, tapi jangan mengotori channel saya, teman-teman ya. Nah, jangan mengotori channel saya, karena channel saya, walaupun saya membongkar seperti ini, tidak ada tujuan sama sekali untuk menutup-nutupi yang busuk, ataupun yang baik saya tutup-tutupi supaya kelihatan busuk, dan yang busuk pun tidak saya tutup-tutupi supaya kelihatan baik ya. Jadi saya katakan apa adanya supaya semuanya menjadi paham ya, supaya semuanya tidak tergiring opini, dan supaya paham di mana sebenarnya letak kesalahannya dan siapa sebenarnya yang penipu ulung. Jadi kita lanjutkan. Kemudian bukti penipuan Marcel yang keenam atau kedustaan, kebohongan Marcel yang keenam adalah katanya membuat laporan di Polsek Blitar ya, di Polsek Blitar atau apa ya namanya, saya sudah lupa, untuk pembuktian. Jadi mempersiapkan tempat yang disediakan oleh pihak Polres ya, Polres atau Polsek itu teman-teman ya. Nah, jadi yang disediakan, katanya disediakan tempat untuk pembuktian antara Marcel dan Gus Samsudin katanya. Ternyata ini pun dusta, karena ini disangkal sendiri oleh pihak kepolisian di sana. Tidak ada laporan sama sekali, tidak ada permintaan sekali, apalagi penyiapan tempat oleh pihak kepolisian ya. Jadi ini luar biasa. Jadi orang yang sudah buta mata hatinya, buta mata kepalanya ya, buta akalnya oleh hawa nafsunya, maka akan memandang bahwa Gus Samsudin selalu jahat, dan Marcel si setan merah ya, si setan merah, karena memang jinnya memang jin merah teman-teman, adalah orang yang benar. Nanti kita bongkar habis-habisan supaya tahu ya, supaya tahu. Jadi mudah-mudahan yang mendengarkan video ini dibuka hatinya oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Demi Allah ya, demi Allah, kalau saya memang saya sendiri ya tidak ridho menjadi pendukung orang yang menistakan agama, teman-teman. Nanti kita bongkar, tapi akan lebih baiknya bisa menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, video-video saya ya. Karena saya tidak mengatakan ini tanpa dasar, saya tidak mengatakan ini hanya dengan akal-akalan, akan tetapi dengan bukti-bukti konkret teman-teman, yaitu dari dalil-dalil agama yang sudah ada, baik dari perkataan para ulama, apalagi dari hadis, apalagi yang paling penting dari Al-Quran. Jadi bukan akal-akalan ya, tapi saya berjalan selurus-lurusnya, sejujur-jujurnya teman-teman, supaya kalian semuanya bisa menyadari bahwa diri kalian itu mendukung orang yang salah ya. Yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa orang yang sering menyalah-nyalahkan orang lain karena dirinya sendiri yang salah teman-teman. Orang yang menjelek-jelekkan orang lain karena dirinya sendiri yang jelek. Nah, di sini saya bongkar teman-teman ya, supaya teman-teman semuanya, terutama yang merasa muslim ya, supaya paham siapa sebenarnya yang busuk, siapa sebenarnya seperti yang dikatakan, kalau tidak nipu ya apa itu teman-teman ya, saya lupa, nanti ya udah hanya itu saja, nanti ada nomornya sendiri-sendiri ya. Kemudian yang ketujuh, tipuan
bukti kebohongan atau bahwa Marcel menipu yang ketujuh, ya katanya di Jakarta kan itu membuat video yang digembar-gemborkan, sudah disiapkan tempat untuk pembuktian, tinggal pilih katanya. Ternyata hanya akal-akalan, tidak pernah menunjukkan tempatnya. Hanya ketika penjelasannya nanti ada saja, dan begitu ya. Nah, jadi maksudnya dirahasiakan memang karena memang tidak ada dirinya sendiri memang tidak punya keberanian, teman-teman. Yang berani kalau rencana busuknya itu tidak ketahuan, teman-teman ya, yang berani. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, menantang supaya didatangi ke sana kan, karena sudah menyiapkan lapangan ya, tempat untuk pembuktian. Kemudian setelah di sana ditelepon tidak diangkat, itu ada live-nya ya, ada live-nya. Sampai di telegramnya, di telepon pribadinya nggak diangkat-angkat, dan membuat opini lagi untuk menutupi kebusukannya, seperti kebiasaan para iblis ya, para pendukung dajjal, para setan ya, para siluman ya, mengatakan tidak ada yang nelpon katanya. Padahal sudah jelas ada live-nya. Kita semua bisa melihat ada live-nya ya. Jadi orang yang punya akal, yang akalnya masih waras, yang hatinya tidak ditutupi oleh hawa nafsu dan kebencian, pasti paham teman-teman. Pasti paham. Kemudian pembodohan atau kebohongan atau penipuan yang kesembilan, berkuar-kuar nelpon GSJ atau Gus Samsudin padahal tidak ada bukti sama sekali. Baik dirinya sendiri menunjukkan bahwa pernah menelpon, karena setiap telepon kan ada riwayat panggilannya ya, tidak ada. Kemudian dari pihak Gus Samsudin pun tidak ada ceritanya panggilan tidak terjawab, teman-teman. Tidak ada. Jadi orang yang waras akalnya pasti berpikir, kenapa tidak ditunjukkan kalau memang benar melakukan panggilan dan sebagainya. Jadi yang melakukan chattingan hanya yang mau datang pertama kali ke pengacaranya GSJ. Namun itu pun diingkari. Artinya walaupun sudah memberitahu akan mau datang, akan tetapi ketika datang tidak memberitahu. Karena kalau diberitahu dulu otomatis takutnya dari pihak GSJ sudah menyiapkan ya. Sudah menyiapkan. Karena yang dituju adalah menjatuhkan Gus Samsudin dan menaikkan dirinya. Karena yang dicari adalah pembenaran dan ketenaran. Itu yang dicari ya. Makanya jangan kita ini mudah dibohongi. Mari kita pakai akal kita masing-masing yang benar-benar lillahi ta'ala, teman-teman. Bukan karena ngefan-nya ya, bukan. Jadi kita ngefan itu kalau ke orang baik ya. Kalau ke orang baik yang sekiranya kita menurut Al-Quran, orang yang bisa kita jadikan teman itu adalah orang yang sekiranya kita melihat teman tersebut ingat kepada Allah. Kalau melihat Marcel apa ingat kepada Allah? Enggak. Yang melihat marah terheran-heran. Hebat katanya, takjub ya. Bukan ingat kepada Allah. Jadi ini adalah opini yang menggiring orang-orang masyarakat semakin menjauh dari agama Allah, walaupun mengatasnamakan agama Allah, teman-teman ya. Sudah jelas semuanya di dalam Islam sudah dikupas ya, semuanya sudah ada dalil-dalilnya. Jadi orang yang bisa menggunakan akal ya, apalagi yang memang sudah biasa belajar, yang pernah belajar agama, tidak akan ikut-ikutan karena sudah mengetahuinya. Nah, begitu ya teman-teman. Ini kemudian yang ke-10, penipuan Marcel yang ke-10. Katanya berguru ke Bang Awai, dan itu diakui sendiri di dalam videonya.
sebelum kejadian tersebut, teman-teman. Akan tetapi setelah oleh Bang Awai dikatakan bahwa Bang Awai tidak pernah mengajarinya, jadi langsung balik setir ya. Menyerang Bang Awai, katanya pansos dan sebagainya itu hanya bla 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 begitu ya. Itu kedustaan yang 10, penipuan yang ke-10 yang orang semuanya tertipu. Jadi awal-awalnya menjunjung Bang Awai, guru si Marcel dan sebagainya, karena Marcelnya sendiri yang mengakui dia adalah gurunya, ternyata bukan. Nanti kita baca pembohongan, penipuan yang selanjutnya, teman-teman. Kemudian yang ke-11, yang katanya mempunyai sertifikat resmi dari Reiki dan sebagainya, ternyata ini adalah sertifikat palsu. Yang mengatasnamakan belajar ke Bang Awai mendapatkan sertifikat juga palsu. Dan itu semuanya dibongkar oleh Bang Awai, karena Bang Awai mungkin sudah sakit hati karena dikatakan pansos ya, oleh anak kemarin sore yang cebok pun tidak bersih. Jangankan menjaga hatinya, menjaga mulutnya, menjaga tingkah lakunya tidak bisa. Tidak tahu siapa yang dihadapi, apakah itu seorang ulama, apakah itu seorang ustadz, apakah itu seorang kiai, apakah itu seorang tua, apakah itu orang yang perlu dihormati dan sebagainya, tidak tahu. Padahal Islam menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Jadi sealim apapun, sehebat apapun, tanpa akhlak di dalam Islam tidak diakui, teman-teman. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya beliau akhlaknya luar biasa. Wah, Marcel yang katanya membela kebenaran, yang katanya membongkar pembodohan-pembodohan, ternyata dirinya sendiri yang membuat pembodohan tanpa akhlak sama sekali. Jangankan kepada yang namanya perguruan-perguruan, ya udahlah kalau masalah itu ya. Akan tetapi tentang agama sendiri, ulama sendiri, ya udah kurang jelas. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Kita lanjutkan. Penipuan dia yang ke-12 ya. Menuduh orang lain, akan tetapi dirinya sendiri yang menipu. Begitu ya. Dirinya sendiri yang menipu. Dengan banyaknya yang saya baca dari awal, ini sudah bukti, dan sampai ke akhir nanti itu adalah bukti-bukti bahwa dia adalah melakukan penipuan dan dia adalah penipu ulung ya. Kemudian yang ke-13, menuduh orang lain. Oh, yang tadi ya, menuduh orang lain. Yang ke-13, menuduh orang lain melakukan mengajak pembuktian, akan tetapi dirinya sendiri tidak mau melakukan pembuktian. Ketika diajak ngeles, nggak mau, kan begitu kan, dan sebagainya, kecuali yang sudah direncanakan sesuai yang direncanakan dari awal, karena memang pekerjaannya untuk menjebak, untuk menggiring opini kepada masyarakat supaya dirinya dipandang orang hebat, dipandang orang yang berjasa, dipandang orang yang hebat, dipandang orang yang baik dan sebagainya. Sehingga banyaklah orang-orang tertipu dan berbondong-bondong mendukungnya dan seterusnya, teman-teman. Kemudian
yang ke-14 mengatakan kalau yang namanya dukun, kalau enggak nipu ya cabul, kan begitu teman-teman. Nah, ini menuduh orang lain cabul, akan tetapi dirinya sendiri yang cabul. Coba lihat ketika menghipnotis para wanita, kemudian dipeluk-peluk, dielus-elus dan sebagainya. Itu menurut agama Islam halal apa enggak? Marcel dan pendukungnya Ustadz Dery Sulaiman dan Faizal ya, silakan lihat sendiri di dalam Islam apa halal apa enggak itu. Dengarkan baik-baik dan silakan teliti ya, teliti. Jangan seperti syairnya Gus Dur. Sesuatu yang jauh nampak walaupun kecil, akan tetapi yang besar di dalam dirinya tidak kelihatan. Sudah jelas ya? Ini diharamkan dalam agama. Nanti kita lanjutkan. Jadi yang cabul bukan Gus Samsudin, akan tetapi dirinya sendiri yang cabul, mengatasnamakan agama. Orang lain dikatakan dukun, penipuan, mengatasnamakan agama, akan tetapi dirinya sendiri yang mengatasnamakan agama. Semua dilanggar. Syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam dihantam habis-habisan, akan tetapi menggembar-gemborkan atas nama kebenaran. Padahal yang dikerjakan adalah murni kebatilan, teman-teman ya. Perlu dicatat ya. Perlu dicatat. Kalau saya ya memang nggak perlu apa ya, tang-tangan teman-teman, karena sudah banyak kok yang bisa. Kalau saya untuk apa ya, apa-apa. Tapi kalau ada di hadapan saya ya nggak mungkin mundur lah. Ya sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Kisah-kisah saya waktu muda ya. Ini adalah kisah masa lalu teman-teman ya. Sekarang sudah habis, dibuang jauh-jauh. Kita lanjutkan. Penipuan yang ke-15. Menuduh orang lain dukun, ternyata dirinya sebagai dukun. Dianya sendiri mengakui belajar perdukun begini-begini ya. Dan ternyata yang mendapatkan sertifikat itu dalam perdukunannya, karena kesaksian teman-temannya yang seperguruan dengannya yang mengatakan. Jadi di dunia sulap tidak ada sertifikatnya. Sertifikatnya palsu. Di Reiki sertifikatnya palsu. Semuanya sudah terbongkar. Bukan Gus Samsudin yang membongkar. Beliau diam. Orang yang malah tidak pernah mengenalnya, tidak pernah berjumpa dengannya. Ya. Jelas ya? Jadi di sini dirinya sendiri yang dukun. Jadi ini yang seperti peribahasa maling teriak maling, teman-teman, untuk mengelabui orang lain, untuk menutupi kebusukan dirinya ya. Dari awal sudah beberapa nomor ya. Silakan diteliti dengan baik. Dan saya khususkan, seperti yang sering saya katakan, video saya ini, channel saya ini hanya untuk orang yang mencari kebenaran, bukan untuk orang yang mencari pembenaran, teman-teman ya. Apalagi mencari ketenaran. Jadi di sini saya khususkan untuk orang yang mencari kebenaran, yang mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, teman-teman. Kemudian yang ke-16, bukti Marcel adalah seorang penipu. Yang ke-16 adalah menuduh orang lain berkedok agama, akan tetapi dirinya yang berkedok agama. Sebentar membawa-bawa agama, padahal dirinya sendiri goblok masalah agama. Itu ya, yang ke-16. Yang ke-17, beralibi untuk menghentikan pembodohan dan penipuan, akan tetapi dirinya sendiri yang melakukan pembodohan dan penipuan, sehingga masyarakat awam tergiring opini mengatakan bahwa Marcel adalah pejuang kebenaran
Gus Samsudin adalah melakukan pembodohan dan penipuan. Dirinya sendiri tidak sadar, karena otaknya sudah dicuci oleh iblis-iblis jin-jin merah yang mendukung Marcel. Tapi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan besok-besok ya bertemu dengan yang ahli hikmah betulan, yang bisa. Karena sekarang yang ahli hikmah betulan itu nggak nongol teman-teman ya. Yang nongol, yang melakukan tantangan dan sebagainya itu orang yang lagi mencari nama untuk tenar ya teman-teman ya. Orang yang ahli beneran jarang menampakkan diri itu teman-teman. Dan kalaupun ada yang kelihatan, berusaha sekuat mungkin untuk menutupi dirinya seperti Gus Samsudin ya. Jadi orang yang berakal sehat pasti akan mengetahui mana yang benar-benar karena Allah, mana yang benar-benar karena manusia, dan sebagainya. Kemudian yang ke-18, bukti Marcel atau pesulap merah atau jin merah atau setan merah kata sebagian orang adalah berbicara agama, akan tetapi dirinya sendiri tidak paham agama. Dan ironisnya para pengikutnya mengkritik bacaan GSJ yang memang di Indonesia khususnya ya, yang namanya kefasihan itu memang jarang. Hanya segelintir orang yang fasih seperti saya ya. Anggap seperti saya begitu. Walaupun saya tidak fasih. Jadi mungkin ada 20% ya di Indonesia yang fasih dalam bacaannya. Akan tetapi yang wajib bukan fasihnya, yang wajib adalah belajarnya. Kemudian mengkritik salah menerjemahkan surat An-Nas saja berlepotan dan sebagainya. Itu bukan menerjemahkan, akan tetapi menyampaikan maksud ayat tersebut. Jadi berbeda, menerjemahkan dengan menyampaikan maksud itu berbeda. Sudah jelas ya? Dan yang menyalahkan sendiri, demi Allah tidak tahu membaca Al-Quran teman-teman. Sebagian ada yang tahu membaca, akan tetapi tidak paham, tidak bisa membedakan menerjemahkan dengan menyampaikan maksudnya, dan lain sebagainya. Ada sebagian yang memang non-muslim, yang tidak paham, hanya bertujuan untuk mengadu domba. Non-muslim kurang lebih dengan Wahabi, tujuannya memang seperti itu. Perbedaannya, kalau Wahabi ingin semua orang mengikuti dirinya, jadi semua orang supaya bermadhab kepadanya. Sedangkan non-muslim tidak punya tujuan itu. Jadi lebih busuk mana? Lebih busuk yang muslim sendiri, yang mengatasnamakan salafi, yang tidak mau kalau dikatakan Wahabi. Begitu ya. Kemudian yang ke-19, berkuar-kuar seakan-akan membela agama, padahal dirinya sendiri yang melanggar agama. Sudah saya sampaikan di sebelumnya. Pelanggarannya di mana? Kan mungkin begitu bertanya. Pelanggarannya, sulap itu di dalam Islam diharamkan. Walaupun ada sebagian ulama yang khilafiyah atau kontradiksi atau berbeda pendapat, itu bukan sulap yang memakai bantuan jin atau iblis atau siluman seperti Marcel teman-teman ya. Akan tetapi yang berbeda pendapat itu adalah yang menggunakan kecepatan tangan ya. Itu pun kalau tidak mengandung kerusakan atau kerugian ya. Kalau di situ sudah mengandung kerugian atau kerusakan dalam hal agama dan sebagainya, terutama masalah iman, itu haram. Tidak ada perbedaan pendapat di situ teman-teman ya. Jadi kalau Marcel, bukan mungkin sih, banyak yang komentar di video saya sebelumnya, itu cuma trik katanya. Iya, trik jin.
perlu kalian ketahui bahwa sulap itu adalah sihir ya. Dalam Islam sihir. Kejadian yang terjadi pada zamannya Fir'aun atau zamannya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun laknatullah dan para pengikut-pengikutnya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah penyihir-penyihir Fir'aun atau penyembah-penyembah Fir'aun sebagai ahli sihir yang sekarang dikenal dengan sulap, yang bisa mengubah tambang menjadi ular, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Itu sihir. Jelas firman Allah itu ya. Sudah saya terangkan secara detail di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa atas perintah Allah sendiri. Yaitu dengan cara melempar tongkatnya juga menjadi ular. Nah, ini seandainya terjadi sekarang dan kelihatan oleh matanya Marcel, mohon maaf teman-teman, dan iya seperti itu, karena memang dianya sendiri yang yang kurang ajar kepada orang yang lebih tua, kurang ajar kepada orang yang ahli hikmah, kepada para ulama dan sebagainya, teman-teman. Jadi pantas ya, pantas. Jadi seandainya terjadi sekarang, kelihatan oleh Marcel, oleh matanya Marcel, maka itu dianggap trik. Pasti dianggap trik. Karena dirinya sendiri juga bisa melakukan pembuktian, bisa mengerjakan seperti itu. Akan tetapi berbeda. Untungnya di situ Nabi Musa yang duluan. Yang terakhir. Dan seandainya Marcel bisa maksudnya melakukan pembuktian seperti yang dikeluarkan di semua media, pasti yang terjadi seperti itu, teman-teman. Pasti 100% saya jamin ya. Saya jamin. Karena seandainya Gus Samsudin ingin pamer ya, bukan karena untuk keperluan konten, ingin pamer, ya udah bisa. Demi Allah bisa mencabut apa-apa yang ada di dalamnya. Bisa mencabut dengan izin Allah. Dengan izin Allah bisa mencabut. Dan setelah dicabut, iblis jin merah yang ada di badannya hilanglah kemampuan yang bisa mengeluarkan benda, bisa menghilangkan benda dan sebagainya. Hilang, karena itu hanya bantuan makhluk halus. Yang di dalam Islam disebut syirik, kerjasama dengan makhluk halus jin kafir ya. Kalau bekerja sama dengan makhluk halus akan tetapi tujuannya beribadah kepada Allah, tidak apa-apa. Karena di dalam jin sendiri itu ada yang wali, ada yang guru, ada yang alim, ada yang alamah, sama seperti manusia. Bedanya hanya satu, jisimnya jisim halus, kalau manusia jisim kasar, begitu teman-teman ya. Dan manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Sehingga jin sendiri itu, sebagian jin sendiri itu bercita-cita ingin menjadi manusia. Sebagian jin. Sudah jelas ya. Ini yang ke-19. Mengatakan orang mengatasnamakan agama padahal dirinya sendiri yang melanggar agama. Yang ke-20, menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Jadi kebenaran apapun yang disampaikan ke Marcel ditolak. Karena kalau diterima, ketahuan busuknya, rencana busuknya ketahuan. Jadi tetap saja membuat opini untuk melindungi kejahatannya. Maka Rasulullah pernah bersabda bahwa hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawamu ke dalam surga. Dan janganlah kalian berdusta, karena dusta itu akan membawa kejahatan dan kejahatan akan membawamu ke neraka. Dan sekali berdusta, untuk menghilangkan jejak kedustaan yang pertama, maka kita harus berdusta lagi. Sudah bertambah
Jadi 2 dusta. Kemudian untuk menghilangkan jejak atau menutupi dusta pertama, kebohongan, kedustaan, penipuan yang pertama dan yang kedua, harus berbohong lagi, berdusta lagi. Jadi semakin hari semakin banyak kedustaannya, semakin banyak kebohongannya, semakin banyak kecurangannya, semakin banyak kecurangannya, kebohongannya, dan semakin banyak dosanya. Na'udzubillah, yang ini bisa menyebabkan su'ul khotimah. Allah tidak memandang rupa kita karena ganteng, karena cantik, karena pandai berbicara, bukan itu, tapi yang dipandang adalah hatinya. Dan GSJ bisa membuktikan itu. Jadi tidak perlu kesana kemari cari dukungan, enggak perlu. Allah akan menunjukkan sendiri. Dan cara Allah menunjukkan sesuatu dengan cara yang lemah lembut, halus, santai, tidak sekaligus, akan tapi pada saatnya langsung dibanting tanpa bisa bangun sama sekali, tanpa bisa bicara sama sekali. Sama dengan Kojan Sambo yang dulunya sudah menindas Habib Rizik dan para pengikutnya, sekarang sudah tidak bisa mengelak lagi. Pasti ya teman-teman, karena al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka kita jangan pernah meraguinya. Itu firman Allah, teman-teman. Jadi sudah jelas ya. Itu sebagian tanda-tanda bahwa sudah 20 ya. Ini 20 bukti bahwa Marcel itu adalah penipu ulung, bahwa Marcel itu adalah orang yang pembohong, teman-teman. Pembohong. Suka merendahkan orang lain walaupun dirinya sendiri menutup-nutupinya dengan opini dan sebagainya, teman-teman. Dan ini Allah Subhanahu, dan ini adalah bukti kesombongannya. Sehingga seakan-akan ya memandang sesuatu yang baik, yang mirip dengan kemampuannya, padahal seperti kejadian antara penyihir Nabi Musa dan penyihir Fir'aun dan Nabi Musa. Kejadiannya mirip seperti itu. Mirip, bukan sama teman-teman, mirip ya. Sama-sama menjadi ular tapi berbeda. Berbeda makom, berbeda tempat ya, berbeda kemampuan, berbeda warna dan sebagainya. Semuanya berbeda, hanya kelihatan zahiriyahnya saja yang sama. Mirip, bukan sama. Dan itu kalau oleh Marcel dikatakan sama, yang artinya merendahkan orang lain seakan-akan dirinya lebih rendah. Dan yang paling fatal sebenarnya ucapannya yang selalu dibawakan di video setiap syutingan, yang katanya ilmu hitam, yang katanya ilmu putih, kemudian yang ditinggikan ilmu merah. Karena ilmu merah adalah ilmu iblis ya, jin Nasrani yang sering saya katakan, yang memang untuk menghancurkan. Jadi tidak ada ilmu itu, ilmu merah, ilmu biru itu nggak ada. Itu warna. Yang ada memang hanya 2 pasang-pasangan, ilmu hitam dan ilmu putih. Dan ini seakan-akan walaupun tujuannya bukan untuk meniadakan, untuk tidak mempercayai ilmu putih, bukan, akan tetapi larinya juga ke sana. Larinya juga ke sana. Seakan-akan ilmu putih itu tidak ada. Seakan-akan ya, bukan berarti Marcel mengatakan ilmu putih itu tidak ada. Akan tetapi dengan cara seperti itu, seakan-akan Marcel itu mengatakan ilmu putih itu tidak ada, ilmu hitam tidak ada. Yang ada hanya ilmu merah. Jadi penggiringan opini yang luar biasa. Penggiringan opini yang luar biasa. Dan ini lagi-lagi pekerjaan para penipu seperti Wahabi. Jadi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki dan sebagainya dikatakan orang sesat karena tidak boleh bermazhab.
Katanya Imam Syafi'i berkata begini-begini dan seterusnya. Akan tetapi tujuannya supaya mengikuti dirinya. Sedangkan para imam tidak pernah mengatakan harus mengikutiku, tidak pernah. Berbeda pendapat itu biasa, dengan gurunya berbeda pendapat biasa, dan gurunya tidak menegurnya, karena perbedaan pendapat itu rahmat bagi orang yang berakal. Itu adalah bukti bahwa ilmu Allah itu sangat luas, dan masing-masing orang hanya diberi sesuai kemampuannya. Jangan disama-samakan. Makanya saya selalu mengatakan, jangan pernah mengukur kemampuan orang lain itu dengan kemampuan kita sendiri. Gitu ya. Seperti yang dikerjakan Marcel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi, ya Allah. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi setinggi gunung. Ini langsung firman Allah ya. Ketegasan, penegasan langsung dari Allah. Dan apa yang dilakukan Marcel adalah menentang ayat ini, walaupun dirinya sendiri tidak mengakui. Akan tetapi dari pekerjaannya, dari sepak terjangnya adalah seperti ini. Yang membela, yang ngefans membabi buta pasti membelanya. Jangan asal-asalan mengartikan Al-Quran, jangan asal-asalan membaca Al-Quran, katanya. Banyak ya yang di komen saya. Itu disuruh ngaji lagi, padahal dirinya sendiri nggak tahu ngaji, nggak paham. Jadi ini keanehannya. Sudah paham ya? Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini hadis diceritakan dari Imam Ibnu Mas'ud ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan, walaupun hanya sebiji sawi. Ini harus dipahami teman-teman. Dan yang dikerjakan Marcel adalah kesombongan. Semua orang dianggap salah, semua orang dianggap di bawahnya. Walaupun di beberapa videonya bukan berarti saya tidak mempercayai yang namanya gaib, bukan berarti saya tidak mempercayai yang namanya ilmu putih dan sebagainya. Akan tetapi itu hanya untuk menutup-nutupi, dan pekerjaan itu adalah zahiriyahnya, sedangkan syariat adalah menilai zahiriyahnya secara lengkap, bukan memandang dari satu sisi. Makanya di sini saya jabarkan seluas-luasnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Jadi apabila masih ada perasaan sombong di dalam hatinya, walaupun hanya sebiji sawi, tidak akan masuk surga. Namun di sini ada yang ulama, ada yang mengartikan artinya tidak bisa masuk surga yang pertama kali. Ada yang mengatakan tidak, maksudnya tidak langsung masuk surga ya. Ada yang mengartikan begitu, yang pemahamannya ya, perbedaan pemahaman. Ada yang mengartikan tidak masuk surga dengan tanpa hisab dan sebagainya. Betul.
Dan ini benar semua. Kalau tidak mati su'ul khotimah, kalau tidak mati dalam keadaan kafir. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah jika ada orang yang senang memakai baju dan sandal yang bagus? Kurang lebih artinya begitu teman-teman. Lanjutan hadis yang tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Yang dimaksud indah bukan hanya indah luarnya, akan tetapi yang pertama indah dalamnya. Namun di sini Rasulullah mengatakan yang di luarnya. Namun yang dimaksud bukan hanya yang di luarnya, karena di sini sifatnya umum. Hanya Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Indah dalam segalanya. Kemudian yang dikatakan sombong, kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini lanjutan hadis yang tadi. Yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini yang dilakukan Marcel ya. Setelah melakukan pembuktian, padahal memang sudah direncanakan dengan jebakan-jebakan dari sebelumnya supaya orang ini tidak bisa berkutik ya. Kemudian berkuar-kuar di media sosial ya, mengatakan bahwa ini begini. Jadi setelah melakukan pembuktian tidak cukup hanya itu saja, akan dibahas di tempat-tempat lain. Jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih ya teman-teman. Jadi sudah jelas teman-teman semuanya bahwa yang penipu dan yang cabul dan yang dukun itu adalah Marcel. Beliau adalah, dia bukan beliau ya, dia adalah tukang sulap, yang artinya tukang sihir. Jelas ya. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran yang menyampaikan. Akan tetapi ada yang membela, yang masih tidak terima ya. Marcel tidak melakukan penipuan, tidak merugikan, itu hanya hiburan. Betul. Namun itu adalah sihir yang dijadikan hiburan, akan tetapi dibuat menipu. Sehingga kalian semuanya tergiring opini bahwa dia adalah orang yang benar, padahal dia sendiri ngaji tidak tahu, agama tidak paham, menyalah-nyalahkan orang lain. Ilmunya sendiri masih seujung kuku yang apa ini, jadi kelingking ya, nggak tahu saya namanya, kuku yang paling kecil seujung kuku, tapi merasa lebih besar karena tidak pernah menghargai orang lain. Jelas ya, supaya semuanya menjadi jelas. Mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman semuanya, kita ini adalah hamba Allah. Yang kita utamakan adalah ibadah kita, adalah husnudzon kita kepada orang lain, bukan suudzon kita. Berbaik sangka kepada orang lain, bukan berburuk sangka. Akan tetapi, kalau sudah kejadian seperti ini, jangan kita tutup-tutupi. Karena sudah menyerang yang seharusnya tidak dilakukan, akan tetapi nabrak sana sini sebagaimana kambing, sebagaimana hewan yang ngamuk gila, nabrak ke sana kemari, tidak tahu arahnya. Yang penting dirinya sendiri puas. Bukan seperti itu. Ini namanya orang tidak tahu malu ya, tidak tahu malu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa illam tastahi fasna
ma syi'ta. Fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak tahu malu, maka kerjakan semaumu. Dan ini yang dikerjakan Marcel, semaunya. Enggak pandang bulu. Yang penting menurutnya ini trik dan sebagainya, penipuan. Udah. Padahal bukan. Untuk menguatkan bahwa tuduhannya ini adalah benar, maka menggiring opini dan sebagainya. Dengan berbagai cara. Karena memang ini adalah bentuk kebusukan iblis, bentuk kebusukan Dajjal laknatullah. Di akhir zaman sekarang teman-teman, sudah sampai waktunya. Faizal bukan ahli agama, hanya bisa baca kitab. Kalau saya nggak bisa baca kitab, yang bisa baca kitab itu adik saya. Kalau saya jangankan baca kitab, melihat tulisan kecil sedikit saja udah nggak kelihatan. Kalau adik saya bisa. Saya nggak mengaji, saya lagi ceramah ini. Sudah jelas ya. Dery Sulaiman bukan orang alim, bukan orang faham. Dia hanya artis. Banyak kan artis yang menjadi ustadz. Gara-gara apa? Karena nama ustadz itu harum. Jadi orang-orang yang tidak paham agama pun ingin menjadi ustadz, baru mempelajari. Setelah tua tidak cukup umurnya. Kita belajar itu mulai dari kecil. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan setelah tua sudah mau mati baru belajar. Karena ingin menjadi ustadz, ingin dipanggil ustadz, itu bukan ustadz. Makanya banyak yang menyesatkan, yang ceramah-ceramah di televisi dan sebagainya ya. Ada yang ditanyakan tentang rukun-rukun wudhu malah nggak tahu. Itu kiainya Wahabi. Saya tidak sebut namanya. Ketika ditanya salah satu rukun wudhu, saya nggak tahu bahwa ini rukun apa bukan katanya. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas teman-teman. Yang tahu videonya silahkan share ya. Yang mungkin ada yang bertanya nanti silahkan share. Saya tidak menyebutkan namanya. Karena saya khususkan untuk Marcel dan para pendukung. Sekarang ada yang sudah apes, sudah kena sudah tertimpa tangga. Siapa itu? Gus Nur Samsun, yang dulunya saya sering melihatnya di Facebook, mengatakan bernama Gus Samsudin Jadab dan sebagainya. Dulunya sepertinya saya sering menemukan. Jadi ketika saya browsing biasanya siapa sebenarnya, karena saya sendiri mengetahui Gus Samsudin ini baru-baru ini teman-teman. Dari dulu enggak. Belum 1 tahun ya, beberapa bulan saja, akan tetapi saya memahaminya karena ada ya tentunya pertolongan Allah, ada izin Allah, sehingga saya memahaminya dan membuka hati saya ya. Karena segala sesuatu ada tempatnya masing-masing, segala sesuatu tergantung kemampuan kita, dan yang paling pasti adalah tergantung inayah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita bisa mendapatkan sendiri. Dan ini walaupun saya sudah membacakan banyak sekali bukti penipuan, bukti kedustaan, bukti kebohongan, bukti kebusukan Marcel, ini tidak menjamin orang yang mendengar video ini mendapatkan hidayah. Karena kewajiban kita itu bukan memberikan hidayah, kewajiban kita adalah memberi penjelasan, akan tetapi Allah yang nanti akan memberikan hidayah. Akan tetapi jika hidayah itu melalui kita akan mendapatkan pahala. Jadi seandainya
kita bisa memberi hidayah Rasulullah orang yang pertama. Jadi tidak akan ada lagi orang kafir. Dan ini yang dikerjakan Marcel adalah kemunafikan, teman-teman ya. Semuanya di bolak-balik. Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, kata Rasulullah. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, jika berbicara berdusta. Dusta ya. Yang kedua, wa idza wa'adza akhlafa, jika berjanji menyelisihi, tidak tepat waktu, tidak menepatinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika dipercayai berkhianat. Pak, mungkin ada bertanya, mana buktinya? Ya mungkin ya. Nah, sudah jelas perkataannya, sudah saya, perbicaraannya dusta, sudah saya bacakan sampai 20 ya. Yang kedua, jika berjanji menyelisihi, jika berjanji ingin melakukan pembuktian nggak berani, kemudian membuat opini supaya dia seakan-akan orang yang bisa memberantas perdukunan dan sebagainya. Berjanji, padahal sudah berjanji kan, akan tetapi setelah diajak melakukan pembuktian nggak mau, kemudian membuat opini supaya untuk menutupi kebusukannya, kebohongannya yang sudah saya sebutkan dari tadi. Yang ketiga, jika dipercayai ya khianat. Apa yang dikhianati mungkin kan salah satunya di salah satu videonya yang mengatakan bahwa Bang Awa itu adalah gurunya. Jadi orang sudah percaya bahwa dia itu adalah gurunya. Akan tetapi setelah Bang Awai tidak mendukungnya, berbalik arah, khona, berkhianat, itu hanya ini. Kan? Dan itu hanya menumpang tenar, atau yang kita kenal sekarang pansos. Nah, khianat. Ya, khianat. Banyak bukti. Ini adalah langsung disabdakan oleh Rasulullah. Mohon maaf teman-teman ya. Mungkin ini adalah video saya yang terpanjang. Karena ini panas ya, panas. Tapi hati nggak panas teman-teman. Karena agama, seakan-akan agama itu dibuat mainan dan orang-orang awam yang jadi korbannya. Jadi kalau yang di YouTube ya, yang jadi komentator atau yang jadi YouTuber itu tidak semuanya muslim teman-teman. Ada yang memang sengaja mengadu domba kita, yang mencari kambing hitam ke sana kemari untuk mengadu sesama muslim. Yang anehnya, yang muslim ikut-ikutan itu, padahal di dalam Islam semuanya sudah jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa kana bainahuma amrun mustabihatun, kata Rasulullah. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Akan tetapi ada di antara keduanya yang mirip halal, mirip haram. Itu yang dinamakan perkara syubhat. Itu hukumnya haram. Jelas ya? Jelas. Jadi jangan dikabur-kaburkan. Mudah-mudahan video saya yang ini bisa mengetuk hati masyarakat semuanya. Dan yang sudah sadar, silahkan lepaskan subscribe-nya dari Marcel ya. Yang sudah sadar, silahkan tinggalkan channel-channel yang menyesatkan itu teman-teman. Semuanya sudah saya gariskan ya di sini, sudah saya bacakan dari tadi. Bisa dibaca, itu adalah bukti-buktinya. Sebenarnya saya punya videonya teman-teman, dan rencananya memang ingin saya
letakkan di sini tentang ini, akan tetapi nanti kepanjangan. Ini saja sudah 1 jam lebih, teman-teman. Jadi harap ini diperhatikan ya. Agama bukan mainan, akan tetapi agama itu adalah panutan. Islam adalah panutan kita, adalah agama kita. Al-Quran adalah imam kita atau panutan kita. Hadis adalah imam kita, adalah panutan kita. Dan orang yang agamanya hanya ikut-ikutan, sangat mudah untuk menjelek-jelekan orang lain. Dan hatinya yang sudah kotor, yang dipenuhi oleh dendam, oleh iri, oleh benci, oleh hawa nafsu, sangat mudah menjelek-jelekan orang lain. Bisa video saya sebelumnya sudah saya jelaskan dengan jelas tentang fitnah dan sebagainya. Jadi sekarang sudah jelas, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi sadar. Ini video saya yang terakhir, saya katakan bukan yang terakhir, yang paling panjang, teman-teman ya. Saya katakan lagi karena memang sengaja saya runtutkan dari awal sampai akhir supaya masyarakat semuanya paham. Dan ini ada dasarnya, ada bukti-buktinya, teman-teman. Di video-video bisa dilihat video-videonya. Tapi bukan di channel saya. Kalau di channel saya, ya paling pembahasan masalah hukumnya, pelanggarannya, dan sebagainya. Karena channel saya ini hanya untuk orang yang mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran ataupun ketenaran, bukan ya, teman. Pembuktiannya bisa dilihat, bukti-buktinya bisa dilihat di channel-channel lain, teman. Yang bukan settingan. Kalau videonya tetap settingan, tapi kejadiannya bukan settingan. Jelas ya. Jadi kalau yang sudah sadar, silahkan ditinggalkan channel itu. Yang asalnya sudah subscribe, jadi hilangkan, bunuh subscribe-nya, jadi unsubscribe atau unsubscribe atau apalah itu. Tinggalkan itu. Jangan pernah kita mendukung kebatilan, teman-teman. Jadi sejak sekarang, marilah kita berpegang teguh kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di dalam agama Allah, dan jangan pernah berpecah belah atau jangan bercerai-berai. Karena di antara kita, jika ada jaraknya, maka yang berdiam di antara kita itu adalah iblis laknatullah, jin kafir, siluman, baik itu yang terdiri dari manusia ataupun memang yang terdiri dari makhluk gaib ya. Jadi harus berhati-hati, kita harus pintar, kita harus sadar, kita harus mampu mengoreksi diri kita sendiri. Jangan kita pandainya menyalahkan orang lain, akan tetapi kesalahan diri sendiri tidak dikoreksi. Silakan dengarkan, simak baik-baik nasihat Gus Dur, almarhum Gus Dur yang disarikan di dalam syairnya. Itu luar biasa. Kepada beliau seakan-akan tidak ada orang yang salah. Itulah Islam. Walaupun itu hanya sebagian contoh, bukan berarti beliau orang yang sempurna. Bukan. Tidak ada yang sempurna, hanya yang ada paling sempurna, bukan sempurna. Karena yang namanya makhluk tidak ada yang sempurna. Hanya lebih sempurna atau paling sempurna dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau dibanding-bandingkan memang ada yang lebih, ada yang kurang, begitu teman-teman. Ada yang pas. Jadi sudah jelas ya. Jadi mudah-mudahan video ini, silahkan disebarluaskan video ini. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui video ini ya. Jadi walaupun saya yang menjelaskan begini, orang mendapatkan hidayah melalui video saya ini, akan tetapi Anda yang membantu menyebarkannya, kemudian orang lain bisa sadar, bisa mendapatkan hidayah dengan video saya yang kalian sebarkan, maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Itu yang dinamakan amal jariyah.
atau amal pahala, amal kebaikan yang selalu mengalir ya. Selama orang itu tetap dalam jalur kebaikan karena video yang Anda share atau bagikan, maka Anda akan selalu mendapatkan pahalanya. Dan saya juga akan mendapatkan pahalanya jika itu kita lakukan karena Allah, teman-teman. Apalagi dilakukan karena Allah dan ikhlas. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Jika ada kesalahan itu murni dari saya karena batas kemampuan saya, batas pengetahuan saya, dan pastinya kebodohan saya dan kecerobohan saya. Jika ada kebenaran walaupun hanya sedikit sekali, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran hanya milik Allah. Kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Mohon maaf karena video saya kali ini sangat panjang, mungkin lebih panjang dari ular yang panjang. Namun memang karena yang dibahas sangat panjang, jadi ikut-ikutan panjang ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa istiqomahkan zikir kita kepada Allah di dalam hati, tidak perlu di mulut. Jadi biasakan di dalam hati berzikir Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya. Setiap keadaan walaupun kita sambil berbicara seperti ini, usahakan hati jangan pernah lupa dari zikir kepada Allah. Jangan pernah lupa mengingat kepada Allah dan juga perasaan kita ya. Walaupun mulut kita ngoceh seperti ini, akan tetapi usahakan hati kita itu selalu berzikir kepada Allah supaya kita mendapatkan ketenangan. Dan kalau kita sudah tenang, maka sangat mudah menerima nasihat-nasihat yang baik dan sangat mudah kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, teman-teman. Makanya biasakan berzikir. Jangan hiraukan perkataan orang lain untuk kita, akan tetapi hiraukan perkataan orang lain untuk orang lain. Artinya kita tidak perlu dibela, akan tetapi yang perlu dibela orang lain. Itulah perjuangan. Kecuali kita mau dibunuh, itu wajib, membela diri itu wajib, teman-teman. Jadi zikir harus dijaga, karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi zikir itu menenangkan hati. Nah, ini kalau yang sudah tertutup hatinya, wah, menerjemahkan ayat saja tidak genah katanya, berlepotan dan sebagainya. Saya enggak menerjemahkan, saya menyampaikan maksudnya. Ya. Jadi orang yang yang sudah larut di dalam zikir, yang sudah larut kepada Allah, itu memang walaupun dikatakan orang gila, bukan saya ya, tapi mudah-mudahan seperti itu, bukan saya, akan tetapi orang yang sudah larut dalam kecintaannya kepada Allah, walaupun dikatakan gila, tidak masalah. Makanya Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, aktsiru dzikra hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga orang-orang mengatakan atau menuduh kalian itu gila. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Dan itu yang dikerjakan Bu Samsudin, teman-teman. Jadi sekarang semakin ngetop, tapi hujatannya makin mau sekarang karena sudah gila katanya, sudah sinting sekarang. Dan sebagainya. Padahal memang sengaja dibuat-buat untuk menutupi yang ada di dalamnya. Bukan yang ditutupi, bukan kejahatannya, akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu supaya tidak terlihat. Jadi seakan-akan pamer, padahal bukan pamer. Yang dikerjakan adalah benar-benar edukasi ya. Ini kalau ngomong salah terus, teman-teman, mulutnya ini. Jadi yang namanya edukasi tidak pernah menjatuhkan orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menggempur orang lain. Itu edukasi. Kalau yang dikerjakan Marcel itu bukan edukasi. Jelas ya? Bukan edukasi. Agama kita melarang melakukan seperti itu. Agama kita melarang melakukan seperti itu.
Menjatuhkan orang lain itu sangat dilarang oleh agama. Mempermalukan orang lain itu sangat dilarang oleh agama. Lalu apa yang dikerjakan Marcel yang katanya membela agama? Wah, nanti panjang lagi nih teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf sekali lagi karena videonya kepanjangan dan saya potong saja sampai di sini. Tidak jadi nanti ada sambungan-sambungan dengan video lain, tidak jadi karena ini sudah kepanjangan. Dan ini pun kalau diteruskan mungkin 12 jam nggak selesai ya kalau saya bacakan dalilnya. Walaupun saya nggak tahu dalil ya, namanya orang gila kan ngoceh begini teman-teman. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri seperti biasa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang tertutup hatinya, mudah-mudahan segera dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kuat sekuat tenaga memegang agama Allah ini dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya atau dengan semurni-murninya. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengandung keberkahan dan manfaat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.